Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di kuliah sesi sinkronus kuliah pengolahan citra pada hari ini. Jadi seperti biasa diingatkan dulu, kalian ekspektasinya sudah melihat seluruh video yang ada, ya. Jadi di sesi ini karena waktunya juga terbatas, kita tidak akan bisa membahas seluruh materi secara lengkap. Jadi silakan dilihat dan dibaca. Di sini dikhususkan untuk mereview sedikit apa yang telah dibahas dan lalu juga pertanyaan. Jadi silakan ajukan pertanyaan di kalau misalkan bisa lewat chatbox, bisa email ke saya juga atau di thread Skillly. Untuk di sesi ini silakan langsung di chatbox aja ya. Jadi nanti kita cek satu-satu. Oke, sebelumnya jadi hari ini kita akan membahas mengenai feature selection, extraction, dan juga object recognition. Sebelum saya mulai mereview, ada pertanyaan terlebih dahulu. Tidak ada ya? Oke, baik. Mari kita mulai reviewnya saja. Oke, jadi mulai sekarang kita akan membahas mengenai tidak hanya bagaimana kita bisa memproses sebuah citra, sebuah image agar menjadi lebih baik, tapi kita akan mulai membahas untuk memahami apa sih sebenarnya informasi yang terdapat di sebuah image. Permasalahan terbesar adalah kalau bagaimana kita bisa melihat sebuah image itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat, kita dengan dapat mudah mengetahui bahwa ini adalah gambar kucing. Tapi kalau misalkan untuk komputer, karena melihatnya adalah hanya sebuah data yang sebenarnya adalah matrix 2D ya, dua dimensi, maka kalau misalkan kita melihat sebuah page ini, maka komputer itu sebenarnya hanya melihat urutan angka saja. Ya, jadi banyak permasalahan sebenarnya bagaimanakah kita bisa, bukan kita, komputer mengerti informasi yang terdapat pada dalam atau dalam sebuah citra. Ya. Nah, tes, sudah terdengar? Oke, maaf ya. Kayaknya ada sedikit kesalahan. Oke, jadi kita ulangi sedikit saja kali ya. Di sini. Oke. Maaf, sebentar. Oke. Jadi mungkin dimulai dari di sini lagi sedikit. Jadi sebenarnya kita ingin mengetahui atau membuat bagaimana komputer itu bisa mengerti sebenarnya informasi yang ada di dalam gambar itu seperti apa. Oke, jadi di sini feature extraction itu digunakan agar komputer itu bisa mengetahui informasi apa yang terdapat di dalam sebuah gambar. Nah, di sini kita harus mengerti dulu apa itu representasi dan deskripsi. Di sini pada dasarnya fitur itu ya digunakan untuk merepresentasikan area, regions. Jadi tidak di seluruh gambar, tapi hanya sebagian kecil area pada sebuah gambar, yang mana area itu tersebutlah yang kemudian akan mendeskripsikan gambar yang kita miliki. Ya.
Jadi yang kita inginkan adalah mengekstraksi fitur sebenarnya. Jadi karena fitur di image itu banyak dan banyak sekali metode untuk mengekstraksi fitur, sebenarnya fitur apa sih yang bisa kita ekstraksi dari sebuah gambar? Nah, di sini ada beberapa sifat dari fitur yang harus dimiliki sehingga bisa dipakai untuk mendeskripsikan sebuah gambar. Jadi fitur itu harus distintif atau unik ya terhadap sebuah atribut tertentu, terhadap sebuah sifat tertentu. Lalu idealnya yes, fitur itu bisa digunakan atau walaupun gambarnya itu berubah, maksudnya objek yang kita ingin kita deteksi itu misalkan berubah ukurannya, memiliki translasi, harusnya tadi ada di sebelah kiri menjadi sebelah kanan atau atas bawah, atau mengalami rotasi, maka kita menginginkan bahwa fitur yang sama itu bisa diekstraksi walaupun objek yang ada di dalam gambar itu berubah. Ya, lalu juga salah satu sifat lainnya adalah fitur itu bisa kemudian digunakan untuk menggunakan atau dapat digunakan pada sebuah task tertentu. Jadi misalkan bisa digunakan untuk classification, bisa digunakan untuk segmentation dan sebagainya. Nah, ada banyak sekali fitur yang sebenarnya juga tidak mungkin bisa dibahas di kuliah kali ini, ya. Tapi rata-rata bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu statistical features, global features, dan geometric features. Nah, pertama-tama kita membahas mengenai statistical features terlebih dahulu. Jadi beberapa contoh dari statistical features ya, tapi tidak semua. Contohnya adalah background subtraction. Jadi ini sangat populer terutama untuk di video ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki sebuah kamera, maka kita ingin melihat mana objek-objek yang bergerak. Ya, maka yang bisa kita lakukan adalah memiliki sebuah background image, ya. Lalu di sini adalah current frame. Ya, jadi kalau ini fix, yang ini tidak fix, ini sesuai dengan waktu yang berjalan, maka bisa kita lihat objek mana yang objek baru yang ada di current frame ini. Jadi bisa kita lihat di sini ada orang yang berjalan. Nah, di sini kita akan mendeteksi sebuah gambar objek orang. Lalu juga di sini ada mobil. Lalu ada juga fitur histogram, di mana fitur histogram ini sangat berguna apabila objek yang kita miliki itu sangat tergantung dari terangnya gambar. Lalu kita juga bisa melakukan intensity thresholding, ya kalau misalkan intensitinya itu sangat berbeda, ya antara satu objek dan objek lainnya ataupun terhadap background. Lalu kita juga akan bisa menggunakan edges, ya edge detection, yang ini akan dibahas pada minggu depan. Thresholding juga akan dibahas minggu depan. Atau lalu kemudian kita bisa lebih expand lagi. Kita menggunakan connected components. Jadi kalau misalkan di connected components, ya di sini misalkan hasil dari segmentasi koin adalah seperti ini, kita ingin mengetahui posisi dan letak dari setiap objek. Ya, jadi kita bisa mendeteksi walaupun sama-sama koin, objek ini adalah objek koin A, ini B, C, D, dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa menghitung berapa banyak koin. Jadi kalau misalkan dari hasil segmentasi ini, ya kita tidak tahu berapa banyak koin yang terdapat pada sebuah gambar dengan menggunakan connected components kita bisa menghitung berapa banyak koin yang ada pada sebuah gambar. Oke. Berikutnya mengenai global features. Global features ini lebih unik karena fitur yang didapatkan itu tidak berdasarkan area atau sebagian area, hanya area-area kecil saja ya, bukan regions, tapi pada seluruh gambar. Nah, salah satu contohnya adalah Fourier transform yang sudah kita bahas di semester sebelumnya, dibahas cukup detail. Lalu juga ada Hall transform, ya. Ini biasanya digunakan kalau misalkan kita ingin mendeteksi sebuah
apa ya, misalkan line atau ellipse gitu. Jadi maksudnya objek-objek yang memiliki sebuah model tertentu, ya. Dan biasanya how transform ini diimplementasikan pada edge image, ya. Jadi misalkan kita memiliki sebuah aerial image, sebuah airport, ya, misalkan ini, ya, diambil dari ketinggian, maka kita ingin mendeteksi, misalkan atau mengetahui ya lokasi dari vertical runway. Kita bisa lihat runway-nya ada beberapa, ada 2 di sini. Kita ingin mendeteksi runway yang ini, ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan edge detection, ya hasilnya adalah seperti ini. Nah, tapi lalu setelah itu apa? Karena kalau misalkan kita hanya melakukan edge detection, ya hasilnya hanya seperti ini. Ya, kita tidak tahu mana edge yang sebenarnya merepresentasikan sebuah vertical runway. Nah, ini adalah model dari vertical runway-nya. Nah, untuk melakukan atau mendeteksi edge apa yang membentuk vertical line seperti ini, maka kita bisa menggunakan how transform. Nah, untuk melakukan how transform, kita memerlukan pertama line model. Ya. Nah, line model yang biasa kita gunakan, misalkan di aljabar linear, itu biasanya ini, ya, Y sama dengan AX plus B, di mana A ini adalah slope, B ini adalah intercept. Jadi A ini biasanya kalau positif, maka dia akan bergaris seperti ini, seperti ini. Sorry. Ya, kalau misalkan A-nya positif itu biasanya garisnya seperti ini. Ya, kalau misalkan ini Cartesian ya. Kalau misalkan minus biasanya garisnya seperti ini di bidang Cartesian ya. Nah, kalau misalkan B ini adalah intercept. Intercept ini biasanya posisi dari garis itu sendiri. Ya, jadi kalau misalkan dia naik, maka bisa naik, bisa kanan, bisa kiri. Jadi lebih ke arah translasi. Nah, permasalahannya kalau misalkan kita menggunakan model ini, ya, itu kita tidak bisa memodelkan sebuah vertical line, ya, karena di sini, sorry, ini bukan M, ini harusnya A ya. A itu undefined kalau misalkan untuk vertical line. Ya, jadi kita tidak bisa melakukan model terhadap vertical line kalau misalkan menggunakan model line seperti ini. Maka kita bisa menggunakan model lain yang sama-sama merepresentasikan sebuah garis, yaitu bernama normal representation of line. Jadi ini modelnya. Bedanya apa? Sebenarnya sama. Kalau misalkan kita menggunakan model ini, maka paling tidak kita membutuhkan minimal 2 titik ya untuk merepresentasikan sebuah garis. Maka kita bisa menyelesaikan menggunakan least square di sini, ya, di mana nanti titik A dan B-nya itu sebenarnya kalau di parameter space itu akan menjadi titik temu di antara dua titik tersebut ya. Jadi kalau misalkan di sini di XY plane titiknya itu adalah sebuah titik ya, karena ini adalah aksesnya adalah X dan Y dan Y. Kalau misalkan di parameter space maka dibalik. Jadi ini adalah A untuk slope dan B adalah interceptnya. Jadi di sini nilai A dan B itu untuk menyelesaikan atau yang membentuk garis dari dua titik itu ya sebenarnya adalah dua garis yang saling berhubungan, saling bertemu di titik A dan B. Ya, jadi ini adalah garis yang dibentuk menggunakan XI dan YI di sini ya. Sedangkan yang ini adalah garis yang dibentuk dari XJ dan YJ. Nah, kalau di normal representation juga sama. Jadi kalau di sini yang kita lihat adalah rho dan juga tetanya. Jadi theta itu adalah sudut antara sumbu X dan rho itu sendiri. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di parameter space-nya, ya itu sama. Jadi sebuah garis lurus itu adalah titik pertemuan antara garis, tapi kalau di sini garisnya itu tidak lurus. Ya, ini adalah garis cos dan sin. Jadi tapi tetap sama. Ya, adalah titik pertemuan dari kalau misalkan kita ada dua dua titik, maka pertemuan dari dua garis. Kalau misalkan ada 3 titik, nanti ada tiga titik pertemuan. Ini contohnya, kalau misalkan parameter space dari normal representation, jadi misalkan kita mempunyai titik 1, 2, 3, 4, 5 ya di beda tempat, maka
ini adalah garis cost dan sin ya di parameter space. Ya, jadi ada 5 garis dan kita bisa lihat kalau misalkan kita memiliki 5 titik ini, maka kita bisa ada 5 garis ya. Garis pertama itu adalah garis dari 135 ya, garis kedua itu 235, garis ketiga adalah 12, garis selanjutnya adalah 14, 45 dan 25. Nah, kita bisa lihat ya, ada 2 garis yang adalah pertemuan dari 3 titik ya, dan ini adalah contohnya ya. Pertemuan dari ada pertemuan dari garis 2 ya, 3 dan 5. 2, 3 dan 5 ini 2, 3 dan 4 ya. Jadi garis 2 dan 3, 4 ini adalah di titik ini ya. Kalau misalkan 1, 3, 5 adalah pertemuan dari garis 1, 3 dan 5 titik ini ya. Jadi seperti itu. Nah, enaknya memakai ini adalah kita bisa menggunakan akumulator cells ya. Jadi ini kalau misalkan kita lihat ini ada garis-garis ya, tergantung dari row-nya ya, dari row-nya ada distance-nya ya. Dan ini adalah tetanya ya. Nah, nanti kita bisa melihat seberapa, maksudnya garis-garis mana yang dibentuk dari bermacam-macam atau jumlahnya berbeda tergantung dari banyaknya titik yang membentuk sebuah garis. Ya, jadi misalkan di sini di sel ini kita bisa menemukan ada sebuah garis yang dibentuk oleh 3 garis. Ya. Nah, di sel ini kita bisa menemukan ada sebuah garis yang dibentuk dari 3 titik lagi, yaitu ini. Ya, jadi ini adalah contoh dari namanya sel akumulator. Ya. Sel akumulator. Ya, kira-kira seperti itu. Oh ya, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ya, lewat chat atau langsung bicara juga nggak apa-apa. Feel free. Enaknya dari whole transform itu adalah tadi ini kita membicarakan menggunakan line ya. Kalau tapi kita juga bisa untuk mendeteksi berbagai macam bidang lainnya. Jadi bisa misalkan ellipse ya, itu juga bisa. Karena ellipse itu kan ada modelnya juga dalam matematika. Jadi kita tinggal menggunakan model dalam matematika tersebut, lalu kita gunakan whole transform, lalu kita deteksi mana saja titik-titik yang membentuk ellipse. Ya, jadi ini misalkan ini penelitiannya Prof. Wisnu tahun 2013. Jadi ini adalah USG kepala bayi. Ya, kita bisa lihat gambarnya USG seperti ini. Jadi kita ingin mengukur diameter dari kepala bayi. Ya, kalau misalkan seperti ini, kita lakukan edge detection, maka hasilnya itu tidak penuh. Ya, jadi misalkan hanya ada garis-garis seperti ini. Ya, lalu sebenarnya yang kita inginkan sebenarnya titik-titik mana saja yang membentuk kepala bayi dan kita ingin mengetahui diameternya. Nah, itu bisa menggunakan whole transform untuk yang ellipse. Ada juga yang lain untuk global features, ada discrete cosine transform, ada discrete wavelet transform, ya. Selanjutnya juga ada geometric features, ya, sudah dibahas menggunakan image morphology, misalkan menggunakan erosion, dilation, opening, closing. Lalu juga bisa menggunakan template matching. Nah, ini akan dibahas di pertemuan berikutnya di pekan ke-13. Jadi ini hanya overview saja. Jadi misalkan kita ada sebuah image, kita ingin mendeteksi sebuah objek khusus yang memiliki sebuah kontur atau tekstur yang unik, ya kita bisa melakukan template matching. Ya. Lalu kita juga bisa menggunakan atau mendeteksi objek menggunakan fitur-fitur yang lebih atau metode yang lebih canggih lagi, misalkan sieve atau surf. Ya. Nanti ini juga akan dibahas di pekan ke-13. Nah, selanjutnya adalah feature selection. Ya, jadi kita mungkin akan berpikir kalau misalkan makin banyak fitur makin bagus, tapi sebenarnya tidak. Karena pertama,
biasanya lebih ke arah metode untuk pendeteksiannya. Jadi kalau misalkan ada sebuah fenomena yang bernama curse of dimensionality, nah banyak sekali metode terutama di machine learning itu kalau ditambahkan atau fiturnya makin besar, maka akan bukannya semakin mudah tapi semakin sulit untuk melakukan pendetection atau classification atau segmentation. Karena apa? Karena fiturnya terlalu banyak. Ya, jadi semakin berat, semakin lama runningnya untuk trainingnya, nah maka kita memerlukan feature selection dan atau apa feature satu lagi dimensionality reduction. Ya, perbedaannya adalah feature selection. Kalau misalkan kita memiliki 12 fitur, ya kita pilih misalkan 6 yang paling bagus, atau mungkin terserah kita bisa 3, bisa 4, terserah kita. Kalau misalkan dimensionality reduction itu dari 12 kita lakukan transform langsung, ya menjadi misalkan dimensi yang lebih sedikit. Jadi sebenarnya ada transformasi dari sebuah dimensi ke dimensi yang lainnya. Jadi pada dasarnya ada beberapa metode yang sebenarnya bisa kita transformasikan kembali, ya. Tapi biasanya sih tidak perlu ditransformasikan kembali ke dimensi sebelumnya, ya. Nah di sini ada feature selection, dimensionality reduction, ya. Biasanya di sini yang paling penting ya untuk mengurangi overfitting. Nanti kita akan bahas lebih panjang di pertemuan selanjutnya, terutama saat membahas deep neural networks. Ya, jadi kalau misalkan datanya terlalu banyak atau datanya terlalu sedikit pada saat dimensinya itu terlalu tinggi, ya saat dimensi datanya terlalu tinggi maka akan terjadi overfitting. Terutama nanti kalau misalkan kalian belajar machine learning ya di mata kuliah pembelajaran mesin, nanti kalian akan belajar sangat banyak mengenai overfitting. Jadi ini hanya overview saja dulu. Di sini ya. Lalu ini ada beberapa contoh feature selection. Ya, menurut saya video dari Bumia sangat bagus sekali. Ya, silahkan dibaca. Jadi kita bisa sequential forward selection, bisa sequential backward selection, atau bisa menggunakan gabungan ya. Jadi sequential forward floating selection atau menggunakan genetic algorithm juga bisa. Jadi kalau misalkan sequential forward selection itu datanya ya dari empty set ya, lalu kita tambahkan sedikit-sedikit fitur yang ada sampai kriteria yang kita inginkan itu tercapai. Ya, kalau misalkan backward itu kita mulai dari seluruh fitur yang ada, lalu kita kurangkan sedikit demi sedikit sampai kriteria yang kita inginkan itu bertemu. Ya, selanjutnya ini adalah SFFS. Ya, jadi fitur yang sudah kita ambil itu kita cek lagi seberapa penting fitur tersebut terhadap task yang kita inginkan. Kalau misalkan ternyata tasknya itu maksudnya tidak terlalu signifikan ya penggunaannya fitur tersebut, maka kita hilangkan lagi. Nah, dimensional reduction, contoh yang paling terkenal itu PCA, ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki sebuah fitur berbentuk 2D seperti ini, ya, sebenarnya yang kita lakukan adalah mencari bidang ya hyperplane yang mana menjaga atau mencari hyperplane yang memiliki varians terbanyak. Ya, jadi misalkan kita melihat ada sebuah data memiliki sebaran seperti ini, ya bisa kita lihat secara kasat mata sebenarnya kalau bahwa datanya itu tersebar lebih banyak ke arah sini, ya. Maka hyperplane-nya itu akan terletak pada hyperplane tersebut. Ya, lalu kita project seluruh data yang kita memiliki ke hyperplane tersebut. Ya, sebenarnya intinya itu dari PCA. Nah, ini contoh lagi visualisasi dari PCA. Misalkan kita memiliki kumpulan data seperti ini,
ya, maka sebenarnya kita mencari hyperplane lagi, tadi yang saya katakan ya. Nah, kita bisa lihat besarnya varians dari data yang telah diproyeksi, ya, yang di sini, di sini, di sini, ya, sesuai dari hyperplane yang ada. Jadi ini adalah C1, yang ini adalah C2, yang ini adalah C3. Bisa kita lihat bahwa dengan menggunakan C1 maka variansnya lebih banyak ya. Paling tinggi ya. Varians itu maksudnya adalah sebaran datanya. Jadi kalau misalkan ini ada min ya, di sini adalah min rata-ratanya titik tengah. Nah, ini adalah variansnya ya. Nah, bisa kita lihat kalau misalkan kita menggunakan hyperplane ini ya, variansnya hanya sampai di sini. Nah, kalau misalkan menggunakan yang ini variansnya hanya sampai di sini. Makanya dipilih adalah ini ya, untuk menjadi untuk dimensionality reduction ya. Selanjutnya juga kalau misalkan di PCA itu akan menghasilkan setelah diproyeksi biasanya akan menggunakan prinsip komponen kedua yang mana biasanya adalah tegak lurus dari hyperplane yang pertama. Jadi di sini ya. Di sini biasanya, jadi nanti asal dari PCA itu biasanya prinsip komponennya ada 2. Nah, ini adalah contoh PCA dari 3D ke 2D. Bisa kita lihat sebaran datanya itu seperti ini, ya, X, Y, Z, ya, anggap aja ini X, Y, Z, ya, maka kita cari hyperplane-nya. Hyperplane-nya adalah 2D, ya, 2D hyperplane. Dan ketika kita proyeksikan seluruh data 3D ini yang biru-biru ini ke hyperplane 2D yang abu-abu ini, maka akan menghasilkan seperti ini. Ya, bisa kita lihat perubahannya. Dan ini adalah algoritma dari PCA itu sendiri. Ini sebenarnya juga overview ya. Jadi kita mengatakan fitur itu biasanya ada dua jenis, handcrafted dan juga machine generated. Handcrafted itu sebenarnya lebih ke arah manusia yang memilih gitu ya. Jadi bukan kita yang menghitung, tapi manusia yang memilih. Jadi kita tadi sudah melihat banyak sekali fitur. Jadi misalkan ada Hopf transform, ada sieve, ada surf, ya, ataupun ada misalkan Fourier transform. Nah, sebenarnya handcrafted features itu di sini mengatakan kita yang memilih fitur mana yang kita ingin gunakan untuk melakukan objek, misalkan object detection atau object recognition. Nah, kalau machine generated sebenarnya lebih ke arah mesin atau komputer. Mesin atau komputer yang memilih. Jadi komputer atau mesin atau komputer yang memilih fitur mana yang terbaik untuk digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Oke, itu untuk feature selection dan juga untuk masalah fitur. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke topik selanjutnya tentang object recognition? Pak Febrian, saya mau nanya Pak. Tadi kan yang untuk di metode feature selection yang SFS sama SBS itu kan harus fiturnya di order dari best to worst atau worst to best. Nah itu yang diurutin tuh apanya ya Pak? Maksudnya dari segi fiturnya? Oh, oke. Yang ini ya? Iya Pak. Ya. Jadi yang ini itu memang tergantung dari tasnya kita. Jadi misalkan ini lebih ke arah sebenarnya model matching ya di sini. Model matching. Jadi misalkan kita memiliki misalkan kita memiliki sebuah titik-titik yang didapatkan dari corners dari sebuah objek gitu ya. Jadi misalkan kita memilih beberapa titik, misalkan seperti ini. Ya. Nah, lalu sebenarnya yang kita ingin cari adalah sebenarnya misalkan objek misalkan segitiga, misalnya segitiga seperti ini gitu ya. Ya. Maka sebenarnya yang kita cari adalah titik-titik yang bisa membentuk 3 titik ini gitu misalkan ya. Segitiga ini ya.
Jadi sebenarnya dari beberapa fitur ini, misalkan ini adalah X, ini adalah Y, kita ada beberapa di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya dari 6 titik ini sebenarnya mana yang bisa membentuk objek segitiga yang kita inginkan. Ya. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah pada intinya adalah seperti brute force sebenarnya. Kita lihat fitur mana yang bisa membentuk segitiga objek segitiga ini. Kalau misalkan tidak bisa, ya, jadi the best features kalau misalkan tidak bisa, kalau misalkan bukan the best titik di sini, the best corners, ya kita buang gitu. Jadi ini emang lebih ke arah, ini memang general ya sebenarnya, lebih ke arah tergantung dari model objek apa yang kita ingin deteksi. Contoh lain, misalkan kita memilih ada sebuah lagi ya titik-titik seperti ini ya. Misalkan kita ingin mendeteksi sebuah garis ya. Maka misalkan dari hasil dari edge detection ya, kita ada garis misalkan seperti ini, ada edge-nya itu seperti ini ya, ada seperti ini, ada seperti ini, atau ada seperti ini. Nah, yang kita ingin deteksi itu misalkan garis yang seperti ini, memiliki misalkan derajatnya itu fix, misalkan ya, memiliki derajat fix. Nah, ini nanti kita cek di titik-titik dari edge yang ada, titik-titik mana dari semua titik-titik ini ya, titik-titik ini yang bisa membentuk sebuah garis yang kita inginkan. Itu sebenarnya. Ya, kalau misalkan contohnya kita menggunakan titik di sini dan titik di sini plus di sini, kan sebenarnya kita tidak bisa membentuk garis yang cocok misalkan. Nah, itu kita buang fiturnya. Kira-kira seperti itu. Kebayang nggak? Ya, kebayang Pak. Terima kasih. Oke. Ini sebenarnya memang agak gabungan dengan model matching ya. Tapi kira-kira seperti itu. Ada follow up question Pak. Boleh. Jadi itu setiap penambahan Oke, sebelumnya saya ingin bertanya mengenai ini masih. Setiap penambahan fitur ini berarti ada evaluation matrix gitu ya? Mungkin kayak pakai MSI, apakah ini udah cukup gitu? Iya, betul. Oke. Atau sebenarnya bisa memakai Hopf transform yang tadi. Kan kita juga sudah mengetahui ada model dari garis yang kita inginkan kan. Nah, itu juga bisa. Kalau misalkan dia bisa membentuk persamaan garis yang kita inginkan, ya, misalkan least square yang sangat kecil, ya berarti kan features-nya better than the other features gitu. Itu bisa kita masukkan. Oke. Kalau masalah yang PCA tadi Pak, kan itu dimensionality reduction tadi contohnya dari yang 3 dimensi ke 2 dimensi, itu berarti bisa dari beberapa dimensi aja ke misalnya certain dimensi aja. Nah itu yang tentu itu berdasarkan transformasi tertentu sehingga kita bisa conclude bahwa fitur ini yang bisa dipertahanin gitu ya Pak. Jadi gimana sih dalamnya gitu sampai kita bisa decide cuman beberapa fitur itu. Oke. Ya, jadi sebenarnya ya kalau misalkan ini kan lebih spesifik ya. Ini adalah algoritma dari PCA itu sendiri. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya ini agent values ya. Jadi dari seluruh dimensi yang kita miliki nanti setiap dimensinya itu memiliki nilai agent values. Nah, biasanya semakin besar agent values-nya itu menunjukkan sebenarnya semakin penting dimensinya. Biasanya seperti itu. Kebayang nggak kira-kira? Jadi biasanya nanti kalau misalkan kita memiliki 10 dimensi gitu ya, nanti setelah kita compute, nanti kan kita dapat agent values-nya. Nah itu biasanya nanti semakin besar agent values-nya, maka semakin semakin penting. Jadi dalam tanda petik itu variansinya semakin banyak. Tadi kan kita membicarakan kita ingin mencari hyperplane yang mana variansinya itu paling banyak, ya kan? Nah jadi sebenarnya nanti di PCA itu akan dikasih tahu sebenarnya agent vector mana dalam tanda kutip dimensi mana yang paling penting
Jadi nanti kita bisa pick gitu. Jadi nanti bisa kita sort, misalnya kita apa, nah nanti fitur itu bisa kita ambil. Kira-kira seperti itu. Kebayang nggak ya? Kira-kira sih Ya, seperti itu. lumayan. Ya, oke. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, apabila kita membuat sebuah model berdasarkan fitur yang kita ambil untuk mengkategorikan suatu gambar menjadi beberapa kategori, apakah model yang kita buat itu hanya berlaku untuk mendeteksi gambar yang kita pelajari saja, atau semua sembarang gambar? Sebenarnya dalam rule of thumb-nya berarti hanya gambar yang kita miliki saja sebenarnya. Coba sebenarnya. Ya, sebenarnya jadi hanya gambar yang kita pelajari saja. Ya, jadi memang salah satu kelemahan dari handcrafted features ya di sini. Handcrafted features itu biasanya memang karena kita yang memilih, ya. Jadi misalkan kita ingin mendeteksi mobil. Kalau kita menggunakan handcrafted features, maka misalkan kita memiliki sebuah model mobil, ya berarti model mobil itu saja yang kemudian akan terdeteksi menggunakan model tersebut. Begitu pula features-nya. Karena biasanya setelah kita mempunyai features, ya maka kita akan memilih model apa yang tepat untuk membentuk objek yang kita inginkan. Ya, jadi salah satu kelemahan dari model based object detection dalam hal ini adalah handcrafted features adalah ya features-nya spesifik gitu. Kalau misalkan diubah, misalkan objeknya atau misalkan keadaan gambarnya, misalkan keadaan misalkan illumination-nya berubah atau misalkan sudut pandangnya berubah dari gambarnya berubah, maka akan berubah lagi modelnya. Kelemahannya itu. Oke. Selanjutnya ya, kita akan membahas mengenai object recognition. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah sudah hampir kita itu ingin membahas mengenai computer vision. Computer vision itu lagi-lagi tidak hanya ingin mengkoreksi gambar agar menjadi lebih bagus, ya, tapi juga ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi pada gambar tersebut atau objek apa yang ada. Ya. Nah, di sini biasanya yang kita ingin deteksi itu adalah pola, ya, karena sebuah objek itu biasanya memiliki pola yang konsisten. Ya. Sama seperti misalkan wajah, kenapa bisa ada face recognition itu ya karena setiap manusia itu memiliki pola masing-masing. Ya. Jadi yang kita ingin lakukan sekarang adalah pengenalan pola. Yang kita butuhkan untuk melakukan pengenalan pola adalah descriptor. Ya, jadi misalkan kita sudah memiliki feature extraction, ya. Jadi misalkan dari sebuah gambar, ya, misalkan ada gambar orang, ya kita sudah melakukan ekstraksi edge detection, ya. Jadi edge dari sebuah gambar itu akan menghasilkan gambar seperti ini. Oke, ini namanya features. Ya, tapi kemudian lalu yang ingin kita katakan, oke, misalkan features sebuah orang ini memiliki features, misalkan matanya seperti ini, ya. Mata seperti ini harus dideskripsikan, description, ya. Description agar apa? Agar ini kan sama-sama edge nih, edge mata, ya, edge mata dan juga edge dari mulut. Nah, bagaimana kita bisa membedakan mana fitur yang sama-sama edge, tapi untuk mata dan mana yang untuk mulut? Nah, itu sebenarnya yang kita inginkan kalau misalkan ingin melakukan recognition, ya. Maka ini adalah contohnya dari descriptor. Misalkan ada sebuah page, ya. Ini misalkan salah satu cara untuk melakukan deskripsi dari sebuah page itu adalah menggunakan histogram. Maaf ya, ini saya gambar-gambar coret malah ketutupan. Ya, ada banyak sekali caranya, ya. Tapi paling tidak bisa kita bagi menjadi dua, yaitu unsupervised approach dan supervised approach. Perbedaannya adalah unsupervised di sini tidak membutuhkan no manual label.
manual label, dan ini kita membutuhkan manual label. Itu aja sebenarnya. Nah, di classification kita bisa menggunakan, ada beberapa contoh, misalkan SVM, ya, atau random forest, ataupun linear regression juga bisa. Nah, kalau misalkan ini biasanya clustering. Ya. Ada banyak berbagai macam clustering, ada k-means clustering, ya. Ada juga ya mean shift clustering, ada expectation maximization, ada juga yang lain. Jadi kalau misalkan kalian interested ya in this topic, saya bisa menyarankan untuk mengambil mata kuliah pembelajaran mesin di semester berikutnya. Nah, lalu untuk klasifikasi, biasanya ini dilakukan menggunakan supervised approach. Ya, jadi kita harus kasih tahu labelnya apa. Jadi misalkan ini forest, ini desert, ya desert, ini city. Jadi kita harus ngasih tahu manusia. Sama misalkan ini klasifikasi buah atau binatang, ya itu kita harus kasih tahu. Nah ini modelnya. Jadi misalkan di sini inputnya kita memiliki gambar, maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan feature extraction terlebih dahulu. Ya misalkan edge-nya kita ekstrak, atau misalkan corners-nya kita ekstrak, ya lalu kita masukkan ya ke dalam sebuah feature vectors, ya lalu kita gunakan machine learning algorithm ya untuk mempelajari fitur plus label yang kita punya. Nah, kalau misalkan fiturnya kemudian dibentuk terlalu besar, kita bisa gunakan dimensionality reduction yang tadi sudah kita pelajari. Contohnya PCA. Ya, jadi biasanya di sini nanti feature extractor-nya itu bisa banyak digabungkan biasanya. Bisa memakai histogram, bisa menggunakan edge, bisa menggunakan texture feature lainnya. Kalau misalnya kita gabungkan, kan maka akan semakin besar fiturnya. Nah, tadi sudah kita bahas kalau terlalu banyak maka akan terjadi yang namanya curse of dimensionality. Nah, supaya dimensinya tidak terlalu banyak, tetapi pada saat yang sama masih memiliki fitur yang didapatkan dari feature extraction ini, maka kita bisa menggunakan dimensionality reduction di sini. Ya. Nah, waktu training, ya, waktu prediction kita tidak membutuhkan label, tapi dari classifier modelnya itu akan menghasilkan label. Ya. Nanti di 2 minggu ke depan kita akan mempelajari spesifik mengenai deep neural networks untuk klasifikasi, segmentasi, dan juga object detection. Ya, ini contoh dari classifiers. Ini juga ya. Nah, ini adalah membahas bagaimana kita bisa melakukan evaluasi dari performa klasifikasi yang classifiers. Ya, kita ingin mengetahui seberapa bagus model yang kita miliki atau klasifikasi yang kita miliki. Ya, jadi biasanya ada akurasi kita ya, evaluasinya menggunakan akurasi, bisa speed, bisa robustness, scalability, dan juga interpretability. Silakan dibaca sendiri ya. Menurut saya video dari Bumia itu sudah sangat bagus dan sudah menjelaskan. Nah, ini kalau misalkan cross validation, kalau misalkan kita memiliki data itu sedikit, biasanya kita bisa menggunakan cross validation. Artinya apa? Misalkan contohnya ya, kita hanya memiliki 20 data. Ya, 20 data itu sangat sedikit untuk classification. Maka yang kita bisa lakukan apa? Kita membagi 20 data ini menjadi 5 fold. Ya, dibagi menjadi 5 fold. Di mana setiap fold itu isinya adalah 4. Jadi di sini ada 4, 4, 4, 4, 4. Ya, jadi pada saat satu kali training, fold pertama, ya, ada 20 data, 50 lagi, itu 24, oh iya benar ya, ini jadi 16, sorry. Kok saya jadi bingung. Ada 16 untuk training, ya, testing untuk 14. Nah, selanjutnya nanti ditukar lagi, tapi tetap sama, trainingnya tetap 16, ya, testingnya 4. Ya, fold berikutnya begitu, sampai 5 kali fold. Nah, jadi untungnya apa? Untungnya adalah
setiap data ini yang kita miliki pernah digunakan untuk training dan juga pernah digunakan untuk evaluasi. Begitu. Ya, kalau ini adalah accuracy interpretation ya. Biasanya menggunakan true negatif, false positif, true positif ya. Ini contoh dari confusion matrix. Jadi ini salah satu penggunaan atau cara melakukan evaluasi dari evaluasi performa dari model yang kita miliki yang paling mudah. Jadi menggunakan confusion matrix. Kira-kira seperti itu. Oke, sebenarnya itu saja sih seharusnya ya, karena waktunya juga sudah cukup, tinggal sedikit saja. Ini juga mengenai data augmentation ya, misalkan datanya terlalu sedikit, itu bisa kita ubah-ubah, kita ubah-ubah, misalkan kita flip, kita rotasi, ya, kita crop, kita scale, ya, atau translasi, ya, atau kita tambahkan noise-nya, ya, atau bahkan color manipulation kalau misalkan memang color itu tidak terlalu dibutuhkan untuk detection. Oke, itu aja. Ada pertanyaan untuk topik dari object detection? Object recognition. Pak Febrian, saya mau nanya Pak. Boleh. Untuk yang supervised learning kan itu ada fitur ekstraktornya ya Pak. Berarti kalau yang untuk supervised learning itu fitur yang ada dalam gambar inputnya itu berarti mesin yang deteksi ya Pak, bukan kita atau gimana Pak? Di sini ya? Ya. Ya, di sini feature extractor itu tergantung. Tadi ada dua kan, udah ada dua jenis yang kita bahas. Ini bisa handcrafted, ya. Ada hand, atau juga bisa machine. Jadi dua-duanya, kalau misalkan kita menggunakan handcrafted features, ya berarti kita yang memilih fitur apa yang kita ingin gunakan untuk melakukan object recognition. Kalau misalkan kita sudah menggunakan deep learning, misalkan contohnya, ya berarti itu nanti adalah machine. Jadi sebenarnya tergantung dari model yang kita gunakan, metode yang kita gunakan sebenarnya. Bisa handcrafted features, not a problem at all. Kalau kalian ingin menggunakan handcrafted features, tapi juga bisa menggunakan machine generated. Kejawab nggak ya? Iya Pak, kejawab Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin bisa absen aja kali ya di menit-menit terakhir. Silahkan chat hadir. Ya, mungkin untuk selanjutnya sebenarnya ya. Jadi materi-materi berikutnya itu sebenarnya cukup banyak ya. Jadi nanti di image segmentation kita akan membahas banyak sekali metode. Lalu untuk apalagi saat kita sudah mulai membahas mengenai deep neural networks, itu akan banyak sekali materi-materi yang ada. Jadi kami sangat mengharapkan teman-teman semua untuk melihat seluruh video terlebih dahulu. Karena apa? Karena hampir tidak mungkin bisa direview semua. Jadi sebenarnya lebih enak kalau misalkan kalian sudah memiliki pertanyaan, baik nanti bisa ditanyakan bisa melalui Skele, bisa melalui email, atau misalkan langsung ditulis di chat box, nggak masalah. Jadi paling tidak, karena apa? Karena kami bisa melihat topik mana yang belum kalian mengerti itu berdasarkan pertanyaan sebenarnya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, malah nanti kami tidak mengetahui sebenarnya topik mana yang masih bingung. Kira-kira seperti itu. Baik, ada pertanyaan tambahan? Oke, kalau tidak ada, mungkin segitu aja ya, karena waktunya juga sudah hampir lewat. Ya, baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.